Agustina, saya mohon juga kepada Bu Inalim barangkali sekitar 7 menit memberikan gambaran atau sedikit penilaian terhadap kondisi pendidikan kita seperti apa yang sudah dipaparkan Pak Iwan Sahril tadi maupun seperti yang sudah dipaparkan Bu Agustina. Mudah-mudahan kita punya perspektif lebih lengkap dan dalam dengan adanya informasi dari Mbak Ina. Monggo Mbak Ina, saya berikan kesempatan sekitar 7 menit. Saya persilakan. Ya, makasih Mas Eko. Mas Eko, anak-anak itu sampai sudah punya singkatan Mas Eko terhadap school. SCHOOL, 7 cruel hours of our lives, katanya. Pas banget sih katanya. Nah, itu tamparan buat kita-kita yang dewasa ya, sampai anak-anak bisa bikin singkatan kayak begitu, 7 jam yang kejam dalam hidup kita sehari. Nah, memang betul menurut Sir Ken Robinson, tugas guru yang pertama itu adalah membuat siswa enjoy untuk sekolah ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, pastikan nggak ada bully, nggak ada diskriminasi. Karena kalau ada bully itu anak-anak cuma mikir hari ini aku dibully nggak sih gitu kan? Mana bisa dengerin gurunya gitu. Nah, kemudian membuat siswa itu merasa dihargai meskipun mereka beda-beda. Ya, dan kepribadiannya mungkin beda sama gurunya juga. Nah, selama 3 ini belum tercapai, sebetulnya kurang efektif penyampaian kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi itu sedikit mengomentari tadi Mas Eko pulang sekolah anak-anak tepuk tangan ya. Nah, tadi yang saya setuju dengan yang dipaparkan oleh Pak Iwan ya, kalau pendidikan itu kita lebih fokus bicara jangka panjang dan fokusnya siswa, dan siswa ya. Dan kalau kita fokus pada siswa, anak-anak kita ini ke depan memang akan menghadapi dunia yang dalam tanda kutip tidak ramah ya, bukan orang-orang di sekitarnya nggak ramah enggak, tapi dunia kerjanya memang nggak ramah. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama manusia, tapi mereka juga bersaing sama robot gitu. Ya, era disruptif teknologi, banyak pekerjaan tergantikan oleh robot, belum lagi jeder sekarang pandemi. Ya, jadi seperti Pak Iwan tadi mengatakan, disruption is the new normal gitu. Anak-anak sekarang harus siap kaget-kaget gitu kan. Belum lagi persaingannya ini udah global, jadi anak-anak kita nggak bersaing hanya dengan bangsa kita sendiri, tapi globalisasi. Nah, oleh sebab itu, memang ukuran yang kita pakai itu memang ukuran standar internasional, yaitu PISA ya. Jadi kalau kita lihat, saya share screen dulu, prestasi anak-anak kita di PISA itu kan selama 18 tahun dari 2000 sampai 2018 itu posisi tingkat literasi kemampuan membaca masih di bawah rata-rata internasional itu hampir 500-an, kita masih di sini dan ini 18 tahun tidak ada peningkatan, malah dari 2015 sampai 18 itu malah menurun ya. Nah, padahal selama 18 tahun ini kurang apa pendidikan kita dipegang oleh para ahli-ahli pendidikan kan. Nah, padahal kalau kita lihat bonus demografi, kita sudah memasuki fase bonus demografi mulai tahun lalu ya 2020 sampai diperkirakan puncaknya itu 2030 atau 2035, di mana jumlah usia produktif itu mencapai 70%. Nah, jangan sampai ini kan menjadi bencana demografi. Karena kalau kita melihat ternyata prestasi anak-anak kita begitu disaingkan dengan dunia internasional, kita masih di bawah. Padahal persaingan sudah global. Ada yang mempertanyakan kenapa sih dibanding-bandingin sama luar negeri. Anak-anak kita nanti di dunia kerja akan dibandingkan dengan SDM dari luar negeri karena saingannya sudah global gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah urgent sekali. Oleh sebab itu, di pendidikan itu kita butuh transformasi pendidikan. Sudah bukan meningkatkan mutu dari 1 ke 2 ke 3, enggak. Jadi harus ada perubahan yang dramatis ya. Jadi harus ada perubahan yang sangat ekstrim. Oleh sebab itu, kita lihat selama 18 tahun pendidikan kita dipegang oleh orang-orang yang paham pendidikan, tapi enggak berubah. Jadi menurut saya, pengamatan saya, langkah awal Pak Jokowi memilih menteri yang baru, menurut saya ini sudah benar ya, on the right track. Karena mungkin sudah saatnya kita butuh orang yang memang punya track record, sudah pernah berhasil untuk membuat transformasi. Ya, kita butuh set skills, orang yang berbeda. Jadi tadi
Pak Iwan juga terus mengutarakan kata inovasi ya. Pak Jokowi mintanya inovasi, inovasi, inovasi. Saya pernah ke Innovation Research Center di Sydney, ngobrol dengan profesor inovasi di sana, profesor design thinking. Tiap minggu, profesor ini menerima 2-3 perusahaan dari seluruh dunia untuk mencari solusi-solusi yang inovatif. Jadi pernah ada 20 engineer dari Jerman itu ke Australia, karena selama 30 tahun mereka punya masalah yang sama. Kalau kita nanya ke engineer, solusinya yang diajukan teknis. Ternyata masalahnya nggak kelar juga. Jadi dengan rendah hati, mereka ini mengadakan workshop bareng profesor desain ini. Padahal biasanya kan mungkin engineer akan mengatakan tahu apa designer terhadap engineering gitu kan. Seperti yang diungkapkan banyak orang, tahu apa Nadiem tentang pendidikan. Ternyata masalah 30 tahun itu terselesaikan, solusinya bukan teknis. Setelah workshop, hanya beberapa hari dengan orang yang di luar dari kepakarannya. Jadi prinsip inovasi, the best innovation, inovasi terbaik itu lahirnya dari kolaborasi yang radikal. Jadi bukan dibuang ya ahli-ahli pendidikannya, tapi mereka workshop bareng dengan orang dari di luar kepakarannya. Jadi mereka yang komentar, tahu apa. Harusnya pendidikan ini dipegang oleh orang pendidikan. Nah, itu biasanya orang-orang yang nggak paham tentang prinsip inovasi. Dan kita udah kasih kesempatan orang-orang pakar pendidikan ini selama 18 tahun. Faktanya kita lihat aja angkanya. Ya, nggak naik-naik gitu. Nah, jadi sudah menurut saya pemilihan orangnya sudah on the right track. Nah, sejak beliau menjabat, Mas Nadiem menjabat, saya lihat sedikitnya ada 2 pendekatan yang mungkin belum dilakukan oleh pendahulunya nih, yaitu pendekatan design thinking dan data science. Nah, seringkali kita ini melihat masalah, buru-buru memecahkan. Waktu saya ngobrol dengan profesor inovasi yang di Sydney itu, beliau kasih contoh. Ada satu daerah di Sydney, itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Jadi kalau crime rate-nya tinggi, solusinya nambah jumlah polisi gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan workshop, ditarik mundur, masalahnya bukan kriminalitas tinggi. Masalahnya anak-anak muda di daerah sana itu kekurangan tempat main. Nah, jadi solusinya menambah tempat main, bukan menambah polisi. Ya, jadi seringkali kita solve the wrong problem, memecahkan masalah yang salah, yang hanya tampil di permukaan saja. Padahal ditarik mundur masalahnya nggak itu. Sehingga solusinya mereka berkolaborasi, arsitek ikut, orang transportasi ikut. Sekarang suburb ini, daerah ini dirombak total, lampu-lampu jalan diterangin, kemudian jam public transportnya diatur, jam 11 malam maksimal, kemudian tempat main tadi ditambah. Dan sekarang tempat ini udah happening banget dan crime rate itu turun. Ya, jadi prinsip design thinking ini makanya di awal-awal Mas Nadiem datang, 100 hari pertama sebetulnya tidak membuat ide-ide kurikulum baru atau apa. Karena tahapan pertama kita tarik mundur dulu untuk melihat problemnya di mana sih? Kenapa 18 tahun nggak naik-naik gitu kan? Nah, oleh sebab itu perlu dipetakan dulu dengan AN itu, dipotret, jebret gitu. Dan beliau kan sudah bilang berkali-kali nggak perlu disiapin. Ya, tapi nggak paham juga, orang-orang sibuk nyiapin, akhirnya anak-anak stres, ditakut-takutin. Ibaratnya kan mau dipotret itu kayak difoto, gitu. Sebentar, saya perlu persiapan nih, dandan dulu nih. Waktu difoto cantik, ya berarti sudah saya nggak perlu kasih duit ya, nggak perlu kasih dana untuk beli make up, nggak perlu kasih dana untuk ngasih training make up. Ya, jadi malah rugi sendiri sebetulnya kalau disiapin, toh juga nggak bisa disiapin gitu. Karena AN ini nanti berbeda kan dengan dibandingkan UN. Nah, jadi ini harus dipotret dulu. Untuk melihat apa sih baseline. Saat ini baseline-nya di mana sih? Jadi meskipun sekolah mau mengajukan, meskipun nggak bisa juga mengajukan siswa, tapi siswanya mau di atas, di tengah, atau di bawah. Siswa-siswa yang dianggap paling pinter, atau tengah, atau di bawah. Nggak ada masalah yang mana yang dites di AKM. Karena ini sebagai baseline untuk dilihat tahun depan dan tahun-tahun berikutnya naik atau turun. Karena pendidikan itu dilihat trennya. Jadi mau di sini asalkan dia naik. Jadi nggak bisa disamain anak-anak kita di Papua sama di Jakarta. Mau yang satu di sini, satu di sini. Nggak masalah yang dilihat naik atau turun. Kalau sekarang sudah bagus, tahun depan kok turun. Nah ini sekolah ngapain aja? Anak setelah diajarin kok malah turun gitu ya. Jadi itu artinya baseline. Nah,
setelah sambil ini baseline dicari posisinya di mana di tiap daerah kan beda-beda nih baseline-nya Indonesia. Kemudian pemerintah membuat sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak itu untuk mencari bauran-bauran metode mana yang mungkin terbaik, yang pas guru-guru ngajar seperti apa di daerah mana. Nah, ini semacam kayak menciptakan prototipe untuk mencari metode yang juara. Metode juara ini begitu ketemu, belum tentu satu ya metode juaranya. Yang juara di Jakarta dengan juara di daerah mungkin kan berbeda. Cocok untuk demografi yang seperti apa itu mungkin beda. Nah, begitu itu ketemu, nah ini loh metode juara ini yang mau di scale up, diperbesar. Ya, ini yang menurut saya pendekatannya berbeda dari pendahulu-pendahulu. Dulu itu kalau menteri datang langsung jebret buat kebijakan, buat kurikulum baru. Dan itu langsung di scale up, nasional. Padahal secara nasional ini kan beda-beda gitu ya, kebutuhannya beda-beda, metodenya beda-beda. Nah, jadi menurut saya itu Mas Eko, karena waktu saya sangat singkat, jadi dipersingkat. Jadi intinya menurut saya ini sudah on the right track. Jadi baik dari orangnya, kita percaya aja. Karena orang ini sudah punya track record pernah mentransform. Dan kalau kita melihat langkah-langkahnya menggunakan pendekatan design thinking untuk berinovasi dan data science, ini akan melahirkan, menurut saya, melahirkan insight-insight baru ya, metode-metode juara yang mau di scale up. Ya, dengan prinsip kayak startup gitu ya, mana yang bagus langsung diperbesar. Begitu Mas Eko ya. Terima kasih Mbak Inalim, ini insight-nya luar biasa. Kita jadi terbuka juga mata kita bahwa ada usaha untuk mencari metode-metode yang memang sebetulnya sudah mungkin ditemukan oleh guru-guru kreatif di berbagai daerah, dan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan tinggal mendorong saja metode itu kemudian didistribusi sehingga bisa menjadi contoh hidup buat guru-guru yang lain atau pendidik-pendidik yang lain. Sehingga mungkin jadi lebih aplikatif, jadi lebih bisa diterima terutama oleh lingkungan dan budaya di tempat itu. Mbak Agustina punya waktu sampai 20.30, ini masih ada 15 menit lagi sebelum nanti kita ke Mbak Meina. Saya persilakan mungkin Mbak Agustina untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Agustina ini. Itu ada di ada di kolom chat itu, menarik beberapa pertanyaan. Yang pertama saya bacakan dulu. Ini ada yang minta penilaian soal kebijakan asesmen nasional. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Inalim soal AN ini, sepertinya cocok untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak Indonesia. Apakah Mbak Agustina ini setuju dengan metode asesmen atau kebijakan asesmen nasional yang menggantikan metode ujian nasional? Kemudian ada juga pertanyaan, saat ini tidak ada tunjangan sertifikasi bagi guru profesional di SMK. Mohon agar isu ini diperhatikan Mbak Agustina, karena mereka menjadi ujung tombak dalam peningkatan kualitas vokasional. Jadi ini soal soal pertambahan ini tunjangan sertifikasi bagi guru profesional di SMK. Kemudian ada dua pertanyaan itu. Ada pertanyaan yang agak sedikit beda, penilaian Mbak Agustina soal SKB 3 menteri, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja keluar kemarin tentang tentang kewajiban mekanisme menggunakan seragam sekolah. Tidak boleh ada pelarangan maupun pemaksaan bagi penggunaan seragam sekolah yang bernuansa atribut agama tertentu. Mbak Agustina, monggo dipersilakan untuk memberi respon pada beberapa pertanyaan tersebut. Terima kasih Mas Adi, Mas Eko. Mas Eko, ya. Iya, aku tuh ada teman namanya Adi. Pasti gantengan aku. Mirip juga wajahnya tuh. Tapi gini ya, sebenarnya aku kepingin dengar
materinya Mbak Meina Oh, kalau gitu apa kita langsung dari aja ke Mbak kemarin. Mena dulu, Mbak ya? Apa gimana, Mbak? Masih ada waktu Kayaknya nggak? Mas, karena itu penting juga buatku dong. Iya, 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 iya. Iya. Kalau nanti ya mundur-mundur dikit, mungkin pas lagu Indonesia Raya aku matiin deh dengerin yang masih Inse ini aja ya. Tapi gimana ya orang, aduh, satu orang banyak fungsinya begini nih lah. Apa-apa. Dengerin dulu dari Mbak Mena dong, Pak. Oke, Mbak Mena, Hmm. mungkin bisa memberikan ini pasti menarik karena Mbak Mena langsung terjun ke lapangan, ada di Sulawesi sana, terjun ke lapangan, menggeluti dunia pendidikan, atau mungkin bikin gerakan yang memang bisa menginisiasi semangat berpendidikan di baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Saya amat yakin informasi atau pengalaman Mbak Mena di lapangan ini akan sangat menarik nanti buat Mbak Agustina yang harus merumuskan problem-problem konkret menjadi kebijakan kan. Iya, Monggo Mbak iya, Mena, benar Mas sekian. Eko. Iya. Kami persilakan Mbak Mena untuk 7 menit barangkali. Oke, baik. Selamat malam semua. Suara saya Halo. jelas terdengar? Jelas Mbak. Suara dan wajahnya jelas. Cantik banget Pak Mena. Oke, mungkin saya langsung saja ya, karena mengingat waktu mungkin dari Ibu Agustina juga yang nantinya akan menghadiri acara. Oke, jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini saya lebih ke sharing sedikit mengenai pengalaman saya sebagai pendidik muda dan berada di luar daerah Jawa. Ketika saya itu menghadapi sistem belajar mengajar di tengah pandemi saat ini. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini merubah banyak hal dari kehidupan kita. Nah, jadi pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat pandemi ini. Jadi seperti yang kita ketahui, memang bahwa pemerintah sudah berupaya memberikan beberapa terobosan serta kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi ini dengan menerapkan adanya pembatasan interaksi. Kemudian Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah, kemudian mengganti proses KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Kemudian pembelajaran jarak jauh PJJ dan belajar dari rumah atau BDR. Nah, upaya lain yang dilakukan oleh Pak Menteri yaitu berupaya merevolusi mutu pendidikan untuk skala nasional baik dalam pandemik maupun setelah pandemik ini berakhir, yaitu program Merdeka Belajar sama seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dirjen dan Ibu Agustina. Nah, kemudian dari semua kebijakan yang sudah diupayakan, memang sistem pembelajaran secara daring ini ternyata menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Apalagi dengan Indonesia ini yang memiliki ribuan pulau. Jadi sebenarnya muncul pertanyaan mengenai bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil yang memang di mana barang elektronik tanpa akses internet pun itu masih menjadi suatu kemewahan bagi mereka. Nah, karena memang sesuai dengan pengalaman saya, nyatanya ekspektasi yang kita harapkan sangat berbeda dengan realita yang terjadi di lapangan. Pasalnya, tidak semua terkhusus mereka yang di daerah terpencil itu seberuntung siswa di kota yang berfasilitas memadai. Maaf Pak Eko, apakah suara saya jelas? Soalnya di saya putus-putus gitu. Jelas Mbak, jelas sekali. Oke. Saya malah hampir ketiduran menikmati suara Mbak yang sangat jelas itu. Oh, Monggo. Oke. Jadi memang pada pasalnya seperti yang saya katakan tadi, tidak semua terkhusus mereka yang di daerah terpencil itu seberuntung siswa di kota yang berfasilitas memadai. Ada bahkan dalam kondisi normal pun sudah menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan. Jadi sekarang mereka perlu menghadapi hambatan tambahan yang muncul akibat ketidaksetaraan untuk mengakses infrastruktur teknologi. Jadi contohnya di tempat saya mengajar di Desa Tiberias, Kabupaten Bolang Mongondo, banyak anak-anak di sini yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga ada siswa yang tidak memiliki gadget,
Di sini juga ada sinyal internet yang buruk dan tidak stabil, serta minimnya pengetahuan orang tua dalam digitalisasi pembelajaran dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya peserta didik ini mereka memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan. Namun kondisi membuat mereka harus menempuh itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi dengan banyak keterbatasan peserta didik dalam pembelajaran online jarak jauh dan belajar dari rumah ini, maka sebenarnya kita sebagai pendidik ini memang harus memiliki inovasi yang brilian dalam melakukan pembelajaran daring agar siswa atau peserta didik tidak berada di peserta didik yang berada di perkotaan bisa mendapatkan pembelajaran yang selayaknya mereka terima. Saya dan teman-teman guru lainnya memang sudah mencoba terobosan baru dengan membuat video pembelajaran yang menarik, membagi peserta didik dalam kelompok kecil agar mereka lebih memahami mata pelajaran yang diajarkan. Sudah mengunjungi peserta didik juga dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Tapi memang saat ini susah juga bagi kita sebagai guru yang mengajar di daerah 3T yang memiliki keterbatasan ini, karena susah untuk berkomunikasi dengan peserta didik tentunya. Kadang saya berpikir, bagaimana sih caranya kita membawa teknologi untuk menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah 3T ini. Jadi jujur, guru-guru yang mengajar di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan ini kewalahan untuk memberikan pembelajaran yang selayaknya siswa terima karena keterbatasan akses jaringan internet ini. Jadi contoh nyatanya yang saya dan teman-teman guru tempat saya mengajar alami hari ini, bukan cuma hari ini tapi sudah berkali-kali terjadi sebenarnya. Jadi seharian ini kami kesusahan untuk mengajar anak-anak karena listrik di daerah kami itu padam dari pagi hari dan jaringan internet hilang. Jadi otomatis kami harus cekatan dong dan harus memutuskan untuk luring mengunjungi siswa. Nah, jadi untung saja malam ini puji Tuhan listrik sudah ada dan jaringan agak stabil. Jadi belum lagi kendala-kendala yang dihadapi ditambah dengan minimnya pemahaman orang tua sebenarnya. Pemahaman orang tua peserta didik yang ada di daerah yang tidak mendukung anak-anaknya untuk belajar. Padahal seperti kita ketahui bahwa pencapaian peserta didik ini meningkat jika orang tua itu mengambil peran aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Namun masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan perannya dalam mendukung pendidikan anak dan mereka menyerahkan sepenuhnya itu kepada sekolah. Padahal peran orang tua ini juga sangat penting di masa pandemi seperti ini. Jadi sesuai fakta yang terjadi di lapangan, orang tua peserta didik di sekolah saya mengajar banyak yang mengesampingkan pendidikan anak di masa pandemi ini. Jadi sebagian orang tua murid ini yang di sini mereka berpikir lebih baik anaknya membantu mereka bekerja daripada harus sekolah. Nah, itulah juga yang memicu mungkin kurangnya motivasi belajar peserta didik di sini. Jadi jangankan kita berharap untuk melakukan pembelajaran daring. Kami sebagai pengajar di daerah yang memiliki keterbatasan ini memang sangat-sangat kesulitan menghadapi kondisi seperti ini. Karena dalam kondisi seperti ini, siswa tidak berpikir ini adalah pembelajaran daring, tapi justru mereka berpikir bahwa ini adalah hari libur bagi mereka, seperti itu. Jadi pernah ketika saya mengajar sesuai jam pelajaran, banyak sekali siswa yang tidak masuk dengan alasan akan membantu orang tuanya. Begitu juga ketika saya berkunjung ke rumah siswa. Siswa yang dikunjungi justru tidak ada di tempat. Karena mereka sudah pergi bekerja. Padahal di jam tersebut seharusnya mereka harus menerima pembelajaran. Jadi saya pikir juga sangat penting memberikan pemahaman pada orang-orang tua yang berada di daerah yang memiliki keterbatasan ini. Karena pola pikir mereka berbeda dengan orang tua yang berada di kota-kota besar tentunya. Memang sudah berbagai cara kami lakukan sebagai pendidik untuk memberikan yang terbaik tentunya bagi generasi penerus, yaitu anak-anak didik kami. Akan tetapi memang untuk proses pembelajaran seperti ini, saya rasa tidak kondusif untuk pelajar dan pengajar di daerah yang minim akses internet. Karena pada dasarnya pendidikan itu bukan sebuah terminologi di dunia maya, tapi ada di dunia nyata.
Nah, pembelajaran yang baik ini adalah terbangun hubungan antara murid dan guru yang intens, simultan, dan adanya interaksi sosial dan individu di sekolah. Jadi, guru sebenarnya tetap dapat melaksanakan pengajaran dengan pembelajaran sistem virtual, online, ataupun daring. Tetapi kelemahannya ada bahwa pendidikan yang memiliki aspek pendidikan interaksi, sosial, budaya, moral, etika, tradisi sekolah, dan komunikasi wajah ke wajah langsung tidak terjadi di sini. Jadi hal ini mengakibatkan pendidikan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan dari guru ke guru. Dari guru kepada murid. Dan ujung-ujungnya kualitas dari standar mutu kelulusan ini dipertanyakan. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Eko, karena mengingat waktu mungkin yang sudah tidak cukup lagi. Terima kasih Halo, Pak Eko. Mbak. Halo ya Mbak Maina. Ini luar biasa. Iya. Saya membayangkan itu tantangannya luar biasa menjadi seorang pendidik di satu wilayah. Bukan cuma harus mendidik anak-anak, tetapi juga harus didorong mendidik orang tuanya juga agar lebih care dengan pendidikan. Karena tanpa ada dorongan orang tua atau tanpa bantuan orang tua, misi pendidikan akan tidak efektif atau gagal. Karena anak-anak kan di sekolah barangkali, apalagi sekolah daring, paling 1-2 jam sehari. Tapi jam lebihnya kan mereka sama orang tuanya, hidup dengan orang tuanya. Jadi saya membayangkan betapa luar biasa kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman guru. Saya yakin bukan cuma di daerah, tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta punya problem yang tidak jauh beda, karena kondisi daring ini memang membuat siswanya kaget, orang tuanya kaget, mereka tiap hari sibuk dengan tugas sehari-hari, kemudian sekarang ditambah lagi bagaimana harus hafal rumus kalkulus, hafal rumus matematika yang mungkin udah puluhan tahun ditinggalin. Jadi stresnya nambah, udah stres karena pandemi, stres karena kondisi hujan terus menjelang banjir, sekarang harus ngapalin rumus Pitagoras. Ini luar biasa beban orang tua dan beban gurunya. Mbak Agustina, mohon waktunya untuk memberikan jawaban tadi beberapa atau mungkin tanggapan terhadap kondisi dari Mbak Meina, karena ternyata bukan cuma infrastruktur pendidikan problemnya, juga infrastruktur teknologi, infrastruktur kebudayaan barangkali yang ada di sana, dan lain-lain. Monggo Mbak, dipersilakan. Terima kasih.